kami berdiri di sini ingin mempresentasikan materi yang telah kami cari, yaitu corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Di kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Alif Ibrahim, yang kedua Farhan Adere Putra, kedua Muhammad Ibu Nasruddin, yang keempat Muhammad Pasya, 5 ada Nikir Rahman Cornelis, 6 Sultan Abdurrahman. Pada awalnya, masyarakat praksara hidup secara berpindah-pindahan masih primitif, kemudian berubah menjadi semi nomaden dan berubah lagi menjadi menetap di suatu tempat. Zaman prakasa ada 3, yaitu masa berburu dan meramu, yang kedua ada masa bercocok tanam, yang ketiga ada masa perunagian. Pada masa berburu dan meramu, tingkat awal adalah nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka terus berpindah mencari daerah baru yang melimpah sumber daya alamnya. Sebab sumber utama kehidupan mereka bergantung pada ketersediaan alam. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat awal diperkirakan satu periode dengan zaman Paleolitikum. Masa berburu dan meramu tingkat awal. A. Ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat berburu dan meramu tingkat awal sepenuhnya dari mencari dan mengumpulkan makanan. Makanan yang dikumpulkan berupa umbi-umbian, buah-buahan, keladi, dan daun-daunan. Bahan makanan yang mereka dapat langsung dimakan alias tidak dimasak. 2. Pola hunian. Manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal mempunyai 2 ciri khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti ini dapat ditemui di situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Yang ketiga, ada kehidupan sosial. Manusia pada periode ini hidup secara berkelompok, di mana satu orang akan bertugas sebagai pemimpinnya. Pemimpin kelompok inilah yang akan memandu anggota lainnya untuk berpindah tempat. Selain itu, anggota kelompok laki-laki bertugas memburu hewan, sementara perempuan bertugas mengumpulkan makanan. Yang keempat, peralatan yang digunakan. Pada periode ini sudah terdapat teknik pembuatan alat, tetapi masih sangat sederhana dan kasar. Peralatan dari batu yang dihasilkan biasanya berupa kapak, perimbas, dan alat-alat serpit. masa bercocok tanam. Cara hidup dengan berburu dan meramu mulai ditinggalkan oleh masyarakat prasejarah. Kemampuan berpikir mereka semakin terasa untuk menjawab tantangan alam. Hal ini ditandai dengan kemampuan mereka dalam menghasilkan makanan dengan bercocok tanam. Manusia yang hidup pada masa bercocok tanam diperkirakan satu periode dengan zaman Neolitikum. Masa bercocok tanam sering digunakan sebagai masa revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada berbagai corak kehidupan masyarakat praaksara. 1. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, manusia pada periode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri. Hutan yang mereka buka kemudian ditanami dengan sayur dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sementara binatang buruan yang mereka tangkap mulai dipelihara dari ternak. Hewan yang diternakan antara lain kerbau, kuda, sapi, babi, dan unggas. Selain itu, masyarakat diperkirakan telah mengenal sistem pertukaran barang alias barter. Yang B, ada pola hunian. Pola hunian ketika beralih ke kehidupan bercocok tanam. Pola hunian manusia purba pun berubah. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden, tetapi menetap di suatu tempat. Pemilihan tempat tinggal biasanya dipengaruhi oleh sumber air dan dekat dengan alam yang diolahnya. C. Kehidupan sosial karena hutan mereka telah menetap. Masyarakat masa bercocok tanam hidup secara berkelompok dan membentuk perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung biasanya terdiri dari beberapa keluarga dan hidup secara gotong royong. Mereka juga menentukan ketua suku dan memiliki aturan hidup sederhana yang dijalani anggotanya. Peralatan yang digunakan masyarakat pada periode ini mampu membuat peralatan dari batu yang telah dihaluskan dan memperhatikan sisi keindahannya. Hasil kebudayaan utamanya adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Di samping itu, masyarakat pada masa bercocok tanam telah mengenal pakaian dari kulit kayu. Yang ketiga ada masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata undagi yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu.
seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Masa perundagian merupakan periode hasil prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Masa perundagian, kehidupan ekonomi masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan lebih luas, bahkan antar pulau. B. Kehidupan sosial manusia pada masa perundagian sudah semakin teratur. Pemimpin masyarakat biasanya dipilih melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan roh nenek moyang. Selain itu, masyarakatnya mulai terbagi ke dalam kelompok sesuai kalian mereka. Misalnya kelompok petani, undagi, pedangan, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami. Setelah kami bacakan, ada yang ingin bertanya?